Pengusaha ikan di Sumatera Selatan khususnya di Palembang mengeluh. Pasalnya saat ini berbagai ikan laut sulit dicari sehingga pemasokan atau pasokan atau suplai ikan laut ke berbagai daerah yang ada di Sumsel tersendat. Tak heran seluruh ikan laut saat ini harganya melambung karena sulit dicari. Penyebab sulitnya pendistribusian ikan laut ini karena nelayan tak lagi melaut imbas dari sulitnya mereka mendapatkan BBM solar. Selain itu, terkendala juga truk-truk angkutan yang juga sulit untuk mendapatkan solar. Saya sebelum COVID itu masuk daerah itu sekitar 10 ton itu. Sehari aja? Satu hari. Nah, sejak COVID 2 tahun ya pemasukan barang dari daerah-daerah itu di stop COVID 2 Jadi tahun. susah sekali itu aja? Ya, Jadi di stop semua aja? stop semua tuh angkutan seluruh berhubung COVID kemarin itu, jadi di stop seluruh pasokan itu dari daerah-daerah itu. Jadi gimana distributor ikan tuh aja? Ya kita yang ngembek jarak dekat kayak Lampung, Bangka, tuh. Kalau yang daerah-daerah itu stop itu sejak COVID kemarin. Jadi pemasukan itu 75% hilang itu. Tinggal lagi 20% yang kita kelola di pasar. Pas COVID itu aja, jadi pendapatan tuh Anjlok sampailah sekarang begitu COVID selesai 2 tahun ada habis COVID kenaikan BBM. Nah dari situlah sulit nelayan melaut, terus angkutan susah solar. Barangnya ada tapi angkutan solar. Oh, jadi sekarang ini terkendala di solar boleh? Terkendala oleh solar. Jadi nelayan itu kalau umpama 10 punya kapal, minimal cuma 2 yang berangkat. Jadi sekarang kesulitan mendapatkan ikan juga Pak Haji? Sulit ya. Karena nelayan nggak ada yang laut Pak Haji? Nggak ada yang laut. Ini apa dikarenakan oleh BBM susah itu Pak Haji. Jadi sekarang Pak Haji ngambil ikan di mana Pak Haji? Sekarang kita nunggu dari Padang, kadang dari Bengkulu, dari Lampung. Sekarang ini. Jadi itulah membuat ikan laut sekarang mungkin mahal harganya Pak Haji? Ya, membuat ikan laut semakin mahal. Dan ini gara-gara solar. Jadi dengan adanya solar sulit, ya otomatis ya nelayannya nggak melaut. Terutama angkutan Juga Pak Haji? itu udah ngaruh. Berarti kos tambah besar itu Pak Haji? Iya. Terus Pak Haji kan banyak terus setiap malam ini ikan datang Pak Haji. Itu apa ada tempat penyimpanan Pak Haji? Kita ada gudang. Kalau sana tidak habis kita ada gudang. Gudang kita bekukan. Berapa bisa nampung ikannya Pak Haji? Berapa ton Pak Haji? Tergantung pasokan. Kayak malam ini ya 5 ton ini. 5 ton dari kiriman dari Padang. Oh. Ini ya alhamdulillah malam ini kan walaupun cuaca hujan agak dingin tapi alhamdulillah Masih Pak Haji bisa Pak Haji? Tapi ini alhamdulillah ya. Kita sangat bersyukur malam ini ada tamu juga dari staf khususnya gubernur dan minta sampai ke gubernur itu melalui beliau ini bahwa keadaan di pasar model ini. Oh iya. Haji Daipon tuh. Iya. Nanti wawancara juga Pak? Iya. Jadi apa Pak Haji? Jadi saat ini kesulitan sekali Pak Haji tentang apa? Ya. Mendapatkan ikan laut sekarang Pak Haji? Ya. Ini dikarenakan solarnya sulit, jadi otomatis nelayan nggak melaut. Oh iya. Jadi harapan ke depan Pak Haji apa Pak Haji? Ya harapan ke depan ya insya Allah pertama masalah solar. Kalau solar lancar ya otomatis kapal bisa melaut gitu. Dan angkutan dari daerah-daerah bisa ke Palembang. Itu kendala pertama. Tuh. Kendala kedua Pak Haji? Kendala kedua ialah pasokan penjualan. Kalau pasokannya memang agak besar ya penjualan di sini memang agak kurang
Padahal masyarakat Sumsel ini membutuhkan Ikan segar Pak Haji. ikan-ikan segar itu, tapi dikarenakan pasokan kurang gara-gara solar, habis covid 2 tahun nyambung solar, maka terjadilah agak sulit pasokan. Jadi pasokan ikan sekarang lagi sulit Pak Haji. Gara-gara solar nggak ada Pak Haji. Betul. Iya Pak. Salah satu pemasok ikan terbesar di Sumsel Pak Haji, Pak Haji Badar. Katanya saat ini kesulitan sekali mendapatkan ikan Pak Haji. Pertama karena solar sulit didapat, terus angkutannya yang mengakibatkan nelayan nggak bisa melaut, terus ngangkut ikan ini sulit karena truk-truk Ya, tidak sulit. mau berjalan. Ya betul. Jadi sebenarnya saat sekarang ini pemerintah perlu memperhatikan tentang usaha distribusi ikan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, karena sampai saat sekarang dengan adanya minyak naik, BBM naik, sehingga sampai saat sekarang ini terkendala luar biasa. Kalau kemarin mereka dihantam COVID pun masih bisa mereka berusaha. Tapi sekarang ini dihantam oleh BBM naik. Segala sesuatu langkah daripada penggiat perikanan yang ada di Sumatera Selatan terkendala. Baik itu bagi yang memelihara, produksi, ataupun mereka yang untuk mendistribusikan. Itu sekarang ini terkendala. Contohnya yang bagi produksi para nelayan. Nelayan sekarang ke laut mereka agak kebingungan untuk mencari BBM. Bukan kebingungan, kesulitan mereka mencari BBM. Mereka beli pakai dirijen tidak boleh. Apalagi mau pakai drum tidak boleh. Apakah harus kapalnya dibawa? Kan tidak mungkin. Nah itu jadi kendala kita sekarang. Nah oleh karena itu harapan kita kepada seluruh pemerintah khususnya yang membidangi tentang perdagangan ikan, minta perhatian yang serius kepada mereka-mereka yang memiliki usaha perikanan ini. Karena sampai saat sekarang ini Pak Haji Badar ini adalah termasuk penggiat perikanan terbesar untuk distribusi ikan di seluruh Sumatera. Ikan laut ya. Baik yang masuk maupun yang keluar, Pak Haji Badar ini dialah yang merangkum sampai saat sekarang ini. Nah, dengan adanya kendala minyak tersebut, makanya beliau saat sekarang ini agak sedikit stagnan. Iya, kesulitan Pak. Jadi harapan daripada para pengusaha perikanan yang ada di Sumatera Selatan ini, mohon perhatian yang serius bagi pemerintah tentang kenaikan BBM. Terus Pak, apakah akan Bapak sampaikan ke gubernur, ke dewan apa gimana itu? Ya, baik itu mestinya mulai dari DPR pun ini harus turun. Sampai saat sekarang ini DPR baik itu DPR provinsi maupun DPR RI enggan mereka turun ke lapangan. Entah kenapa. Semestinya para anggota DPR itu harus turun ke lapangan. Nah, turun mereka ke lapangan. Lihat situasi dan kondisi saat sekarang ini. Perhatikan, mereka itu adalah wakil rakyat. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat mestinya mereka harus turun berkecimpung. Baru nanti mereka rapat anggaran. Harus mereka mengusulkan kepada pemerintah pusat bagaimana solusinya. Tidak cukup dengan dana BLT yang dibagikan kepada masyarakat. Itu tidak akan membuat ekonomi membaik. Tidak. Yakinlah dengan adanya BLT yang diturunkan 8 tidak akan baik itu. Tidak akan, karena tidak merata. Nah, semestinya mereka kepada pengusaha-pengusaha seperti inilah yang harus dikucurkan dana. Baik itu dari perbankan maupun atau dari subsidi dari pemerintah, mestinya harus demikian supaya mereka bisa berjalan. Contoh sekarang ini perikanan, para nelayan tidak mau mereka turun. Ya besarlah biaya untuk Beli solar, untuk BBM-nya daripada hasil yang akan mereka peroleh. Nah, itu yang jadi kendala sekarang. Sehingga mereka sekarang tinggal pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertahan pun syukur. Nah, makanya kita minta kepada pemerintah khususnya mulai dari DPR, gubernur, presiden, para menteri ini harus segera memikirkan hal ini. Karena sudah berapa bulan ini dengan adanya BBM naik, lihatlah sekarang ini keadaan pasar sepi. Baik yang mau mengantarkan ke pasar maupun yang mau beli ke pasar, pasti sekarang mereka enggan
untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena masalah biaya untuk BBM. Kalau BBM naik, solar mudah didapat mungkin masih mending, Pak. Ya, kalau Ini- BBM naik masih mudah didapat masih mending. Ini sekarang, Naik susah didapat. itu Pak ya. Susah didapat itu yang jadi kendala, sangat kendala sekali. Harapan kita ke pemerintah. Oke Pak, makasih Pak. Masih udang itu.